Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terakhir saya, yaitu materi tentang batuan beku. Seperti ini contoh batuan beku. Di sini akan saya bahas tentang yang pertama, pengertian batuan beku. Batuan beku atau disebut juga batuan igneous, yaitu sejenis batuan yang terbuat dari magma yang dingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan suatu batuan intrusif atau plutonik maupun di atas permukaan suatu batuan ekstrusif atau vulkanik. Selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis batuan beku. Jenis-jenis batuan beku terbagi menjadi 3, yaitu menurut cara atau proses terjadinya, dan menurut kandungan SiO2, dan menurut indeks warnanya, yang penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, menurut cara atau proses terjadinya. Menurut cara atau proses terjadinya, batuan beku ini dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain deep-seated rock adalah batuan beku yang sudah dibentuk jauh dalam lapisan atmosfer bumi. Batuan tersebut disebut dengan batuan plutonik. Batuan plutonik adalah batuan beku yang proses pembentukannya atau proses terjadinya berada di dalam dapur magma. Selanjutnya, deep rock adalah batuan beku yang sudah dibentuk di dekat permukaan. Deep rock dapat disebut dengan batuan beku yang atau batuan beku korok. Batuan beku jenis ini merupakan batuan beku yang proses pembentukannya di gang maupun celah antar lapisan di dalam kulit bumi. Yang selanjutnya, effusive rock adalah batuan beku yang sudah dibentuk di permukaan bumi. Effusive rock dapat disebut juga dengan batuan vulkanik atau batuan lelehan. Batuan beku jenis ini merupakan batuan beku luar yang terbentuknya di luar permukaan bumi. Yang kedua ini menurut kandungan SiO2. Menurut kandungan SiO2-nya, batuan beku dibedakan menjadi yang pertama, batuan beku asam. Batuan beku asam merupakan jenis batuan beku yang mempunyai kandungan SiO2 lebih dari 66%. Contoh batuan beku asam adalah batu riolit. Batuan beku intermediate. Batuan beku intermediate merupakan jenis batuan beku yang mempunyai kandungan SiO2 di antara 52% sampai dengan 66%. Contoh batuan beku intermediate adalah batu dasit. Selanjutnya, yang ketiga, batuan beku basah. Batuan beku basah merupakan jenis batuan beku yang mempunyai kandungan SiO2 di antara 45% sampai dengan 52%. Contoh batuan beku basah adalah batu andesit. Selanjutnya, batuan beku ultra basah. Batuan beku ultra basah merupakan jenis batuan beku yang mempunyai kandungan SiO2 kurang dari 45%. Contoh dari batuan beku ultra basah adalah batu basal. Yang ketiga di sini menurut indeks warnanya. Menurut indeks warnanya, batuan beku dapat dibagi menjadi 3 sampai 4 jenis, yaitu ini berdasarkan menurut S.J. Sun tahun 1943. Menurut indeks warnanya, batuan beku dibagi menjadi 3 jenis, yaitu leucoxtaris rock adalah jenis batuan beku yang kandungan kadar mineral mafiknya kurang dari 30%. Mesococtic rock adalah jenis batuan beku yang kandungan kadar mineral maiknya sebanyak 30% sampai dengan 60%. Yang selanjutnya, melanocrack rock adalah jenis batuan beku yang kandungan kadar mineral mafiknya lebih dari 60%. Ini selanjutnya menurut penelitian S.J. Ellis pada tahun 1984. Menurut indeks warnanya, batuan beku dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, holofelsic adalah jenis batuan beku yang mempunyai indeks warnanya kurang dari 10%.
Yang kedua, felsic adalah jenis batuan baku yang mempunyai indeks warnanya antara 10% sampai dengan 40%. Yang ketiga, mafelsic adalah jenis batuan baku yang mempunyai indeks warnanya antara 40% sampai dengan 70%. Yang terakhir atau yang keempat, mafic adalah jenis batuan baku yang mempunyai indeks warnanya lebih dari 70%. Baik, selanjutnya penjelasan yang ketiga itu proses pembentukan batuan baku. Batuan baku terbentuk karena terdapatnya magma yang mengeras atau mengalami pembekuan. Magma tersebut asalnya dari batuan setengah cair ataupun batuan yang telah ada sebelumnya, baik yang ada di mantel ataupun di kerak bumi. Secara umum, proses melelehnya terjadi pada salah satu proses dari kenaikan temperatur, penurunan tekanan, ataupun perubahan komposisi. Kemudian untuk proses pembentukan batuan baku ini, kadang-kadang tergantung pada jenis batuan baku itu sendiri. Jenis batuan baku dan proses pembentukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, batuan baku. Di dalam atau batuan plutonik dibentuk karena terdapat pembekuan di dalam dapur magma dengan perlahan sehingga tubuh batuan tersusun atas kristal besar. Contoh batuan baku dalam antara lain batuan granit, batuan peridotim, serta juga batuan gabbro. Yang kedua, batuan baku gang atau korok. Proses terbentuknya batuan jenis adalah terjadi di celah-celah antara lapisan di dalam kulit bumi. Proses pembekuan tersebut bergerak lebih cepat sehingga di samping kristal besar terdapat banyak kristal kecil. Contoh batuan baku gang antara lain batu granit porfir. Yang ketiga, batuan baku luar atau batuan lelehan. Proses pembentukannya batuan ini adalah ketika gunung api menyemburkan lava cair pijar. Pembekuan ini terjadi bukan di sekitar kawah gunung api saja, tetapi juga di udara. Proses pembekuan ini berjalan secara singkat dan hampir tidak mengandung kristal atau amorf. Dan selanjutnya penjelasan tentang yang keempat, contoh batuan baku. Adapun contoh dari jenis batuan baku antara lain yang pertama batu apung. Batu apung adalah batuan baku yang mempunyai bentuk berongga dengan warnanya coklat yang bercampur dengan abu-abu muda. Seringkali batu apung ini dipakai untuk bahan penggosok atau pengampelas kayu. Batu apung dibentuk dari magma yang membeku pada permukaan bumi. Yang kedua, batu granit. Batu granit adalah batuan baku yang sudah terbentuk dari butiran kasar yang warnanya semi warna-warni. Ada yang putih dan ada pula yang keabuan. Batu ini biasanya dipakai sebagai bahan bangunan. Batu granit ini dibentuk dari magma yang membeku di dalam kerak bumi. Yang keempat, batu obsidian. Batu obsidian atau batu kaca merupakan jenis batuan baku yang mempunyai warna hitam atau coklat tua dengan permukaan halus dan mengkilap. Seringkali batu ini digunakan untuk alat pemotong. Batu obsidian dibentuk dari magma yang membeku dengan cepat pada permukaan bumi. Mungkin cukup di sini tentang penjelasan batuan baku saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari video saya sebelumnya. Sekaligus saya di sini sudah menyelesaikan tugas dari Ibu Sartika tentang tiga materi yaitu batuan sedimen, batuan metamorf dan batuan baku. Jika ada kesalahan dari tiga penjelasan dengan video tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.